Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa diberikan izin untuk bertemu kembali pada mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Langsung saja, hari ini saya akan membahas tentang multimedia. Makna multimedia. Program multimedia lahir karena perkembangan teknologi komputer dan digital. Media ini mampu untuk digunakan dalam mengomunikasikan pesan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink secara terintegrasi. Kombinasi tayangan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi dalam menyampaikan pesan dan informasi dapat membuat program multimedia mampu memberikan pengalaman belajar yang mendekati realitas. Program multimedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam aktivitas pembelajaran yang menerapkan beragam metode pembelajaran seperti presentasi, latihan berulang, demonstrasi, pemecahan masalah atau problem solving, dan simulasi. Penggunaan program multimedia sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar yang dimiliki oleh individu penggunanya. Saat ini jaringan internet telah membuat perangkat komputer terintegrasi dalam jaringan. Hal ini menyebabkan program multimedia dapat digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat interaktif. Banyak strategi dan metode yang dapat digunakan dalam merancang dan memproduksi program multimedia yang efektif sebagai media pembelajaran interaktif. Sifat interaktivitas yang terdapat di dalam program multimedia mampu membuat proses pembelajaran bersifat dialogis. Sifat dialogis dalam konteks ini mempunyai arti bahwa pengguna program multimedia dapat terlibat aktif dalam mempelajari informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Penggunaan program multimedia dapat mengirim stimuli dan aplikasi multimedia akan mengirim respon atau feedback yang diperlukan. Hennig dan Molenda tahun 2005 mengemukakan sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh program multimedia jika dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran. Keunggulan pemanfaatan program multimedia dalam aktivitas pembelajaran meliputi 1. Membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat atau retensi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Program multimedia dapat potensi yang dimiliki dalam mengintegrasikan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi. Hal tersebut dapat digunakan oleh pengguna program untuk mempelajari beragam informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, memfasilitasi proses belajar pengguna program yang memiliki gaya belajar berbeda dengan integrasi tayangan teks, audio, gambar, video, dan animasi. Program multimedia akan memberikan pilihan akses bagi pemakainya untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Program multimedia juga dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas belajar individu yang memiliki gaya belajar individu dapat diklasifikasikan menjadi gaya belajar auditif, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Orang dengan gaya belajar auditif mampu mempelajari informasi dan pengetahuan lebih cepat melalui tayangan unsur audio. Orang yang memiliki gaya belajar auditif akan cepat memahami informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui unsur suara. Adapun orang dengan gaya belajar visual dapat lebih cepat mempelajari informasi dan pengetahuan yang dikomunikasikan melalui unsur gambar. Orang memiliki gaya belajar visual dapat dengan cepat memahami informasi yang disampaikan melalui grafis, bagan, dan juga teks. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik
umumnya menyukai proses belajar yang melibatkan kegiatan-kegiatan fisik di dalamnya. Mereka sangat menyukai proses belajar dengan cara learning by doing atau belajar sambil melakukan suatu kegiatan. Tayangan program multimedia dapat memberikan akses kepada penggunanya untuk memilih informasi dan pengetahuan untuk dipelajari dan juga cara mempelajari. Membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. Belajar adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan. Kompetensi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang dikuasai oleh seorang untuk digunakan dalam melakukan suatu jenis tugas atau pekerjaan. Selanjutnya, kompetensi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari satu, aspek kognitif, dua, aspek efektif, dan tiga, aspek psikomotor. Aspek kognitif terkait dengan kemampuan intelektual yang diperoleh setelah seseorang menempuh aktivitas belajar. Setelah mempelajari program multimedia, seseorang akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait dengan informasi dan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang keempat, menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Teknologi digital yang berkembang dengan pesat seperti yang terjadi saat sekarang ini telah memanjakan penggunanya dengan tayangan-tayangan multimedia yang memiliki tingkat kejelasan yang sangat tinggi. Hal ini disebut dengan istilah high definition atau HD. Semua produk multimedia, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang ada saat ini mampu menayangkan informasi dan pengetahuan dengan tingkat kejelasan gambar dan suara yang tinggi. Dengan keunggulan ini, program multimedia dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat komprehensif terhadap penggunanya melalui unsur audio dan unsur visual yang memiliki tingkat kejelasan tinggi. Maka proses untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dengan menggunakan program multimedia akan terjadi lebih menyenangkan bagi penggunanya. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Pengguna program multimedia dapat digunakan untuk keperluan aktivitas belajar secara individual dan juga kelompok. Beragam tampilan isi atau materi yang terdapat di dalam program multimedia akan dapat mendorong atau memotivasi penggunanya untuk menggali atau mengeksplorasi isi materi yang perlu dipelajari dalam program multimedia. Sifat interaktif dan program multimedia akan mendorong penggunanya untuk memanfaatkan menu pembelajaran yang terdapat pada program multimedia, membuat isi atau konteks yang dapat dipelajari secara fleksibel. Yang keenam, mendukung aktivitas belajar individual maupun kelompok. Program multimedia dapat digunakan untuk kegiatan belajar baik secara individual maupun kelompok. Dalam aktivitas belajar secara individual, pengguna program multimedia dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi dua arah dengan isi atau materi yang terdapat pada program. Selanjutnya, program multimedia juga dapat didesain untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini dimungkinkan dengan adanya dukungan teknis berupa tersedianya jaringan internet. Melalui jaringan internet, seseorang akan dapat melakukan partisipasi dalam sebuah kelompok belajar. Yang ketujuh, menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten. Isi informasi dan pengetahuan terdapat pada program multimedia pada dasarnya bersifat standar dan universal. Standar artinya isi informasi yang terdapat pada program multimedia yang bersifat sama untuk digunakan oleh siapapun. Program multimedia juga bersifat universal. Artinya siapapun penggunanya akan mempelajari informasi dan pengetahuan yang sama dari program multimedia. Sekian pembahasan dari saya tentang multimedia. Apabila ada kesalahan, saya Tanama Sulaiman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.